Hasil lengkap Piala Dunia U17 2023. Timnas Prancis U17 sukses mengawali langkah mereka di Piala Dunia U17 2023 dengan baik. Skuad Les Bleus muda bahkan mampu menang besar atas Timnas Burkina Faso U17 dengan skor 3-0. Sementara pada laga yang lain, Timnas Venezuela U17 juga tampil meyakinkan. Tim asuhan Ricardo Valino menang 3-0 atas Selandia Baru U17. Di pertandingan lain, Timnas Jerman U17 mencatat kemenangan besar saat bertemu Meksiko pada laga pertama grup F Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 12 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jerman menang meyakinkan 3-1 atas Meksiko. Sementara pada pertandingan lain di grup E Piala Dunia U17 2023, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 3-1. Rumput JIS jadi perdebatan netizen di Piala Dunia U17. Publik pecinta sepak bola nasional sedang gaduh dalam status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya ada stadion yang dianggap memiliki kualitas jelek. Jakarta International Stadium JIS jadi perbincangan netizen. Banyak yang menyebut kualitas rumput stadion itu jelek, seperti saat dipakai menggelar laga grup C Piala Dunia U17 2023 Sabtu 11 November 2023 kemarin. Di laga pertama, Inggris mampu menang 10-0 atas Kaledonia Baru di grup C. Berikutnya giliran Iran yang berhasil unggul 3-2 saat melawan Brasil. Dua pertandingan itu juga berjalan dengan lancar. Komentar rumput JIS jelek muncul di media sosial dengan mengandalkan visual di siaran langsung yang ada di televisi. Pada kenyataannya tak ada keluhan dari tim-tim peserta grup C dan pertandingan digelar dengan lancar. Pelatih Mali anggap kualitas Mark Yu biasa saja. Kualitas dan performa impresif yang telah diperlihatkan wonderkid timnas Spanyol Mark Yu selama Piala Dunia U17 2023 telah menyedot perhatian banyak pihak. Mark Yu menunjukkan kapasitasnya itu ketika membantu timnas Spanyol U17 meraih kemenangan pertama di grup C saat berjumpa Kanada di Stadion Manahan Solo, Jumat 10 November 2023. Pada laga ini, penyerang yang baru berusia 20 tahun itu sukses menyambangi 1 gol dan 1 assist. Pelatih timnas Mali U17 Soumalia Coulibaly tampaknya tak terlalu gentar dengan potensi ancaman yang bisa dihadirkan Mark Yu sebab dia merasa timnya punya penyerang yang jauh lebih baik. Sosok yang dimaksud Soumalia ialah Mamadou Doumbia. Striker berusia 17 tahun ini memang sudah membuktikan ketajamannya saat mencetak 3 gol melawan Uzbekistan U17 pada laga perdana. Penonton laga Piala Dunia U17 2023 makin ramai. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan antusias penonton untuk menyaksikan laga Piala Dunia U17 2023 cukup tinggi. Tercatat ribuan penonton selalu memadati setiap pertandingan di fase grup. PSSI memang berupaya memenuhi target dari FIFA mengenal jumlah penonton dalam setiap pertandingan di Piala Dunia U17, di mana dalam setiap pertandingannya FIFA mentargetkan 10-18 ribu penonton. Tisa melihat untuk laga fase grup C Piala Dunia U17 di Stadion Jakarta International Stadium JIS antara Inggris melawan Kaledonia Baru dan Brasil kontra Iran menyedot hampir 10.000 penonton. Tisa mengaku keinginan besarnya adalah masyarakat antusias datang secara langsung ke stadion karena pihaknya sudah memberikan kemudahan penonton dalam membeli tiket. Aturan ketat untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan aturan ketat terhadap timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Amali mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pembatasan bermain media sosial untuk timnas Indonesia U17 selama Piala Dunia U17 2023. Selain membatasi penggunaan media sosial, PSSI juga menerapkan disiplin jam tidur untuk skuad timnas U17. Mereka sudah harus tidur maksimal pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 telah memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2023. Tim berjulukan Garuda Asia itu mampu mengimbangi timnas Ekuador U17 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Jumat 10 November 2023. Saat ini timnas Indonesia U17 bercokol di peringkat kedua klasmen sementara grup A Piala Dunia U17 2023 dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Demi terhindar dari degradasi, Bayangkara FC sangat aktif di bursa transfer paruh musim. Penampilan mengejutkan ditunjukkan Bayangkara FC di BRI Liga 1 2023-2024. Menyelesaikan putaran pertama, The Guardian terjebak di posisi juru kunci. Bayangkara FC baru bisa meraih 9 poin di BRI Liga 1 2023-2024, padahal Dendi Sulistiawan dan kawan-kawan sudah bermain 19 kali. Bayangkara FC pun bergerak cepat di bursa transfer paruh musim. Sejauh ini sudah ada 5 nama baru yang dipastikan merapat ke skuad The Guardian. Mereka adalah Arif Satria, Fahmi Arifin, Witan Sulaiman, Iputu Gede Juni Antara, dan George Blackwood.
PSS rekrut mantan bek timnas Indonesia U20. PSS Semarang akhirnya mengumumkan rekrutan terbarunya di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Pemain teranyar yang resmi berlabuh bersama Mesa Jenar ialah Barnabas Sobor. Chief Executive Officer CEO PSS Semarang Yoyo Sukawi berharap hadirnya Barnabas Sobor bisa memberikan tambahan stok di lini pertahanan. Apalagi pemain berusia 20 tahun ini bisa diplot di banyak posisi. Selain itu, Yoyo Sukawi menjelaskan bahwa pemain yang pernah berkarir di Liga Lituania bersama FK Ritterai itu harus menjalani proses trial sebelum mendapatkan kontrak. Prosesnya berlangsung cukup lama karena mencapai 2 pekan. Sementara itu, Barnabas Sobor merasa gembira bisa mandatkan pelabuhan baru musim ini. Dia menjelaskan proses adaptasinya di skuad asuhan Gilbert Agius bisa berjalan lancar karena kehadiran pemain asal Papua lainnya. Arema FC punya 3 nama pengganti Gustavo Almeida. Manajemen Arema FC gerak cepat mencari pengganti Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Kini mereka tinggal menunggu waktu striker baru itu untuk datang ke Malang. Calon striker baru Arema FC nanti tentu akan membawa beban lebih berat, lantaran dia akan dibandingkan dengan Gustavo Almeida yang mencetak 14 gol dalam 16 pertandingan. Arema FC memberikan clue jika striker barunya berasal dari Brazil. Sebelumnya mereka mendapat 3 opsi penyerang. Pertama dari kasta tertinggi Liga Korea, pemain selanjutnya bermain di Eropa, sedangkan satu nama lain merupakan penyerang yang pernah bermain di Liga 1. Beragam rumor bermunculan di media sosial, salah satunya adalah ex-striker Barito Putra, Rafael Silva. Pemain 33 tahun tersebut saat ini bermain di Liga Malaysia bersama Pahang FA. Dia baru tampil dalam 5 pertandingan dan mencetak 2 gol. PSM Yogyakarta resmi pinjam 4 pemain dari klub Liga 1. PSM Yogyakarta kembali mengumumkan rekrutan anyarnya pada bursa transfer putaran kedua Pegadaian Liga 2 2023-2024. 4 pemain sekaligus didatangkan Laskar Mataram. Keempat pemain tersebut adalah Samuel Kristensen Simanjuntak, Krisna Sulistia Budianto, Pancar Nurwidyastono, serta Ikomang Ariantara. Mereka datang dengan status pinjaman dari klub Liga 1. Samuel Kristensen dan Pancar diboyong dari Persis Solo, adapun Krisna Sulistia dari Persikabo 1973 serta Ikomang Ariantara dipinjam dari Bali United. Manajer PSM Yogyakarta Jarazi Auva Teruna senang timnya bisa merekrut para pemain tersebut. Pria yang akrab disapa Razi itu mengatakan mereka didatangkan karena sesuai kebutuhan tim. Timnas Indonesia ternyata bawa 25 pemain ke Irak. Timnas Indonesia telah terbang ke Basra, Irak pada Minggu 12 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat untuk melakoni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan Timnas Irak dalam partai pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium Basra pada 16 November 2023. Tim berjulukan skuad Garuda itu sudah sampai di Basra pada Minggu 12 November 2023 pukul 09.00 waktu setempat. Rombongan pertama Timnas Indonesia yang ke Irak berkekuatan 16 pemain, sementara 2 pemain menyusul pada Senin 13 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan bahwa 7 pemain yang berkarir di luar negeri akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Irak. Sebelumnya Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia memanggil 27 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk 8 pesepak bola abroad. Artinya 1 pemain abroad terbang bersama kloter pertama Timnas Indonesia ke Irak. Indra Safri juga mengungkapkan bahwa 2 pemain tidak dibawa Timnas Indonesia ke Irak. Keduanya adalah winger PSM Makassar, Yakob Sayuri, dan bek Persikabo 1973, Andi Setio. Yakob akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, sedangkan Andi Setio mengalami cedera.